Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Puspitasari, kelas 31A, NIM 2104075610002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada 4 pertanyaan, yaitu bangsa Indonesia sangat kaya dengan keberagaman yang dimiliki masyarakatnya itu. Masyarakat bangsa Indonesia disebut masyarakat yang plural. Masyarakat yang plural berpotensi dan sangat rentan akan kekerasan etnik, baik yang berkonstruksi secara kultural maupun politik. Bahasa disintegrasi bangsa masih mengancam bangsa ini, mengingat pemerataan ekonomi dan pembangunan belum tercapai sepenuhnya. Para pemimpin Indonesia masih asik bermain di panggung politik, sehingga berbagai permasalahan mendasar bangsa ini seolah terlupakan. Dalam kondisi demikian, masyarakat Islam Indonesia yang berada jauh dari akses informasi akan mudah dibuai dan terbujuk oleh pemahaman perlunya mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia. Negara Islam Indonesia bukanlah sebuah solusi atau kondisi carut-marut bangsa ini. Lebih dari itu, negara agama Indonesia hanya akan menghasilkan ancaman disintegrasi bangsa sehingga bangsa Indonesia akan terpecah belah. Kita bisa menyaksikan saat ini Papua sedang bergejolak. Konflik sosial di Poso juga belum sepenuhnya merata. Pembangunan atribut tunggal agama Islam dan dasar negara akan memediakan keberagaman budaya Indonesia yang sejak lama berkembang di Nusantara. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam hal meningkatkan ekonomi, yaitu Indonesia bekerjasama dengan negara Bulgaria sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang energi dan pertanian. Bulgaria menyampaikan keterkaitannya untuk membeli batu bara dari Indonesia. Salah satu perusahaan terbesar Bulgaria, Sinagon, akan membeli batu bara dari perusahaan batu bara Indonesia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan di bidang pertanian, Bulgaria menanggapi secara positif keinginan Indonesia untuk ekspansi pasar produk pertanian Indonesia ke Eropa, yaitu antara lain kakao, kopi, vanila, lada hitam, dan lada putih. Bulgaria juga tertarik untuk membeli produk palm oil dari Indonesia dan menawarkan kerjasama pembangunan terminal palm oil di kawasan Black Sea for Bulgaria. Berdasarkan kedua negara menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Pada tahun 2008, nilai perdagangan meningkat secara signifikan sebesar 78% dari 49,13 dolar Australia tahun 2007 menjadi 87,76 juta dolar tahun 2008. Kedua negara tersepakat untuk meningkatkan hubungan perdagangan langsung antara lain melalui kerjasama antar kamar dagang. Pada pertengahan 2009, untuk pertama kalinya Bulgaria membeli kopi secara langsung ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya juga delegasi 20 pengusaha Bulgaria berpartisipasi dalam pameran produk ekspor di Jakarta. Adapun kerjasama Indonesia dengan negara lain, yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Dubai, yaitu Dubai menjadi semacam pameran miniatur 152 negara di dunia, termasuk Indonesia. Di sini Indonesia bisa memperkenalkan budayanya seperti memperkenalkan batik. Batik ini bisa meningkatkan citra Indonesia karena batik ini bisa dikatakan identitas bangsa Indonesia. Jadi jika batik ini terkenal, maka Indonesia juga ikut terkenal juga. Pelayanan dan perlindungan warga negara memang perlu untuk dititik beratkan pada perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI dan pada WNI yang berada atau tinggal di luar negeri. Dewasa ini kita melihat bahwa semakin banyak WNI yang berada di luar negeri untuk bekerja, tinggal, atau hanya sekedar jalan-jalan. Perlindungan WNI akan terus didapatkan selama ia masih menjadi warga negara Indonesia.
Perkembangan zaman tersebut mendorong pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu instrumen dalam kebijakan luar negeri. Dengan memanfaatkan kemajuan TIK dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri, pemerintah Indonesia menggunakan 3 media digital. Dari upaya pelindungan WNI yang telah disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada tindakan ilegal pengiriman TKI. Ini yang menyebabkan perwakilan Republik Indonesia sedikit kesulitan mencari data diri TKI ilegal karena mereka masuk ke negara lain tidak mengumpulkan data dirinya kepada instansi yang legal. Permasalahan penanganan TKI ilegal merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks. Apabila TKI ilegal ini tertangkap, maka akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia memulangkan pekerjaan migran Indonesia ilegal yang berada di Malaysia. Para PMI itu berada dalam tahanan imigrasi Malaysia karena mereka bekerja tidak melalui instansi yang resmi dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini mengakibatkan mereka dipulangkan ke Indonesia dan hal ini dilakukan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri. Mereka mengurus keperluan para PMI secara bertahap karena jumlahnya yang tidak sedikit dan meminta Mendagri Malaysia untuk menjaga para TNI sampai ada proses pemulangan.